Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu mantan flagship yang sekarang harganya tuh cuman 1 jutaan aja. Dan sekarang di tangan gua udah ada Sony Xperia XZ2. HP ini sejatinya adalah HP yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Dan kira-kira apakah si Sony Xperia XZ2 ini masih worth it buat kalian beli di tahun 2021? So buat kalian yang penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Pertama-tama kita bakal mulai dulu dari ngebahas mengenai feel genggaman si Sony Xperia XZ2 ini. Jujur aja saat pertama kali gue pegang Sony Xperia XZ2 ini, gue ngerasa kalau HP ini tuh punya handling yang enak banget. Dimana bentuk bodinya yang cembung di bagian belakangnya ini menurut gue tuh sukses banget bikin HP ini jadi punya handling yang sangat baik. Gak cuma itu aja, tapi HP ini juga didukung dengan ukuran bodi yang menurut gue tuh cukup compact. Sehingga untuk penggunaan sehari-hari HP ini tuh masih cukup nyaman kalau digunain dengan satu tangan. Namun emang kalau kita lihat dari segi desainnya, si Sony Xperia XZ2 ini tuh kurang gitu estetik. Bahkan menurut gua meskipun ergonomi dari si Sony Xperia XZ2 ini enak banget, tapi menurut gua untuk penempatan tombol fingerprint dari Sony Xperia XZ2 ini enggak ergonomis. Kita bisa lihat kalau penempatan tombol fingerprint dari Sony Xperia XZ2 ini enggak natural, di mana tombol fingerprintnya ini terletak di bagian tengah bodi. Sehingga kalau kita pengen buka HP ini menggunakan fingerprint, kita itu lebih sering menyentuh bagian kameranya, sehingga bikin lensa kamera dari HP ini jadi gampang kotor. Untuk tombol-tombolnya sendiri, semua tombol dari HP ini diletakkan di sisi kanan. Dan yang gue suka dari Sony Xperia XZ2, HP ini tuh masih memiliki tombol shutter untuk foto. Tombolnya ini emang jarang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, tapi sewaktu-waktu kita butuh, tombol ini tuh bakal berguna banget. Gak lupa juga karena HP ini adalah HP Sony, jadinya HP ini tuh tentu aja membawa sertifikasi IP68 yang bikin HP ini jadi lebih tahan terhadap air. Nah, gue punya tips buat kalian semua yang pengen ngecek HP Sony kalian masih waterproof apa enggak. Kalian bisa aja langsung aja klik kode yang ada di sini, dan kalian bisa cari pressure test. Kalau seandainya pressure-nya saat HP-nya kalian tekan itu naik, tandanya HP Sony kalian itu masih waterproof. Tapi kalau seandainya enggak, HP kalian itu tandanya udah nggak waterproof, dan jangan coba-coba buat nyemplungin ke dalam air. Balik lagi ke Sony Xperia XZ2, HP ini membawa layar berukuran 5,7 inci, dan untuk panel sendiri HP ini tuh memakai panel IPS Triluminous Display beresolusi Full HD+. Untuk spek layarnya kalau kita lihat Sony Xperia XZ2 ini tuh cukup menjanjikan. Tapi menurut gua kalau mengenai kualitasnya di sini Sony Xperia XZ2 nggak bagus-bagus amat. Layarnya sih emang masih cukup tajam kalau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kalau dibandingin dengan HP-HP di zaman sekarang, menurut gua layar dari Sony Xperia XZ2 ini tuh udah cukup ketinggalan. Tapi untungnya HP ini tuh punya audio yang bagus, dimana HP ini udah membawa setup dual stereo speaker yang langsung menghadap ke depan. Sehingga tentu aja speakernya enggak ketutupan tangan. Dan kalau seandainya dipakai nonton sambil dipegang, HP ini juga masih enak. Namun sayangnya Sony Xperia XZ2 udah nggak membawa lubang earphone jack 3,5 mm. Tapi menurut gua semuanya ini tergantikan dengan kualitas audio dari Sony Xperia XZ2 yang cukup bagus. Nah, buat kalian penasaran dengan contoh kualitas audio dari Sony Xperia XZ2, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor dapur pacunya. Di sini Sony Xperia XZ2 membawa chipset Qualcomm Snapdragon 845, dan HP ini juga memiliki RAM berukuran 4 GB dan juga memori 64 GB. Dan gak lupa juga Sony Xperia XZ2 masih bisa ditambahkan dengan micro SD. Untuk AnTuTu benchmarknya sendiri, HP ini tuh berhasil mendapatkan skor 316.000. Dan kalau untuk penggunaan sehari-hari, menurut gua Sony Xperia XZ2 masih lebih baik ketimbang HP entry level yang ada di pasaran saat ini. HP ini masih memiliki performa yang kenceng banget buat menjalankan berbagai aplikasi. Dan selain itu, HP ini juga ada membawa sistem Android 10.
Dipakai gaming pun HP ini masih cukup lancar buat ngejalanin game PUBG Mobile. Dimana untuk main game PUBG Mobile, HP ini bisa dimainin di grafik smooth extreme sampai HDR Ultra. Untuk gameplaynya juga nggak ada masalah. Namun kalau dipakai untuk main game Genshin Impact, HP ini tuh bakal kewalahan. Meskipun gue udah pakai grafik yang terendah sekalipun, HP ini tuh masih sering banget frame drop. Sehingga kalau seandainya HP ini dipakai untuk main game Genshin Impact, menurut gue Sony Xperia XZ2 udah kurang cocok. Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor baterainya. Di sini kalau kita lihat dari ukuran baterai, Sony Xperia XZ2 juga udah kurang cocok di tahun 2021. Dimana HP ini cuma membawa ukuran baterai sebesar 3180 mAh aja. Untuk penggunaan sehari-hari menurut gua Sony Xperia XZ2 udah kurang cocok. Karena dari masa pemakaiannya HP ini tuh nggak nyampe 1 harian penuh. Untuk waktu SOT-nya pun HP ini cuma bisa mentok sampai 3 atau 4 jam aja. Sehingga menurut gua untuk tahun 2021 HP ini udah kurang reliable. Untuk fitur chargingnya, untungnya HP ini udah membawa fitur fast charging PD 18 watt. Sehingga gua bisa pakai charger iPad gua yang udah mendukung PD 18 watt. Untuk ngecas HP ini sendiri dari 0 sampai 100 kita itu butuh waktu sekitar 1,5 jam. Dan surprisingly dengan harganya yang 1 jutaan, HP ini itu udah memiliki fitur wireless charging. Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor kameranya. Di sini Sony Xperia XZ2 membawa setup satu buah kamera belakang aja, di mana HP ini tuh memiliki kamera belakang sebesar 19 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri, HP ini memiliki kamera depan sebesar 5 megapiksel. Dan menurut gua kalau untuk hasil fotonya, Sony Xperia XZ2 masih sedikit lebih baik ketimbang HP entry level yang ada di pasaran saat ini. Di sini hasil fotonya masih lebih tajam dan juga memiliki HDR yang lebih bagus. Tapi menurut gua kalau dibandingin dengan HP-HP mid-range, menurut gua Sony Xperia XZ2 ini tuh udah kalah. Untuk kamera depannya sendiri menurut gua hasil fotonya juga kurang gitu bagus. Tapi poin plusnya kamera depannya punya FOV yang cukup lebar. Lalu kalau kita ngeliat foto low res di kamera belakangnya, di sini Sony Xperia XZ2 nggak membawa fitur night mode yang bikin hasil fotonya jadi agak gelap. Namun menurut gua hasil fotonya ini masih lebih baik ketimbang HP entry level. Namun tentunya aja kalau dipakai night mode, HP entry level jauh lebih bagus ketimbang Sony Xperia XZ2. Jadinya buat kalian suka foto-foto dan pengen beli HP ini, menurut gua Sony Xperia XZ2 itu udah kurang cocok buat kalian beli di tahun 2021. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Di sini Sony Xperia XZ2 bisa ngerekam di resolusi 1080p 60fps dengan sangat stabil. Dan ternyata HP ini juga udah memiliki perekaman 4K 30fps yang menurut gua tuh cukup bagus. Di sini menurut gua perekamannya udah stabil dan juga tajam. Sehingga menurut gua kalau untuk sektor videografi, HP ini tuh udah lebih baik ketimbang HP entry level. Untuk kamera depannya sendiri, HP ini bisa ngerekam hingga resolusi 1080p 30fps. Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari Sony Xperia XZ2, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Sony Xperia XZ2. Dan ini gue ngerekam di resolusi 1080p 30fps. Kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kami bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari Sony Xperia XZ2. Dan menurut gua untuk hasil foto maupun videonya, HP ini tuh masih cukup oke di tahun 2021. Namun dengan catatan kalau hasil foto dari HP ini udah mulai kalah dibandingkan dengan HP-HP mid-range yang ada di pasaran saat ini. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor harganya. Di sini Sony Xperia XZ2 dibanderol dengan harga 1,6 sampai 1,8 jutaan. Dan itu semua tergantung dari kondisi HP yang kalian beli. Gue udah kasih sarannya buat kalian semua, kalau pengen ngecek HP Sony, kalian bisa cek di kode seperti ini. Di situ kalian bisa ngetes HP Sony kalian itu masih bagus atau enggak. So untuk kesimpulannya, menurut gua Sony Xperia XZ2 ini tuh masih worth it banget buat dibeli di tahun 2021. Secara harganya sekarang udah murah banget dan HP ini adalah mantan flagship.
Tentu aja karena mantan flagship, HP ini jadi memiliki fitur NFC, sehingga menurut gua di harga 1 jutaan, Sony Xperia XZ2 ini adalah yang terbaik yang bisa kalian pilih. Tapi kalau seandainya kalian butuh HP dengan baterai yang lebih gede, tentu aja HP-HP entry level di pasaran saat ini tuh jauh lebih menggiurkan. Namun dengan catatan aja, performanya ini tuh nggak bakalan sekenceng Sony Xperia XZ2. So kira-kira segitu dulu aja video review dari Sony Xperia XZ2 di tahun 2021. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.